Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Tai. Saya salah satu anggota PPL yang kebetulan tempat prakteknya di SMP Nasional. Salam berkenalan dengan kalian semua. Tapi kita mau bagaimana lagi dengan keadaan COVID seperti ini? Kita tidak bisa bertatap muka langsung. Kalau bisa dengan daring seperti ini saja sudah cukup. Ya. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa kepada Yang Maha Pencipta. Kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut ke materi pertama untuk kita hari ini. Oke, pelajaran kita yang pertama pada hari ini yaitu perubahan akibat interaksi antar ruangan. Bagi adik-adik yang mempunyai buku, coba buka halaman 75. Oke. Interaksi antara ruangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Perubahan apa yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang? Akibat apa yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, marilah kita lihat pada tabel berikut ini. Perhatikanlah lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Adakah yang berubah sejak kalian tinggal di lingkungan tempat tinggal saat ini? Apa yang menyebabkan perubahan di lingkungan tempat tinggal kalian? Nah, untuk menjawabnya, mari kita simak bersama-sama pada tabel berikut ini. Nah, yang pertama itu yang komponen lingkungan yang berubah. Yang pertama itu jalan. Keadaan jalan sebelum awal, yaitu keadaan jalannya masih sempit. Kalau keadaan saat ini jalan lebih lebar. Faktor penyebab jalan lebih lebar itu penyebab utamanya yaitu meningkatnya arus mobilitas penduduk. Nah, dampak dari penyebab tersebut yaitu kemacetan. Yang berikut berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan.
perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Oke, itu yang kedua. Habis itu kita lanjut lagi. Selain itu, perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lain yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari petani ke non-petani, seperti pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Selanjutnya, perubahan orientasi mata pencarian. Interaksi spesial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Yang selanjutnya, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Ya, coba kita perhatikan dengan jelas, itu ada gambarnya. Itu akibat dari berkembangnya sarana dan prasarana. Materi selanjutnya yaitu adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat, pendatang, dan penduduk asli saja memiliki nilai dan norma yang berbeda. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spesial akan mempengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Contohnya, gaya busana aktor atau aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Hal tersebut yang membuat suatu perubahan karena terpesona dengan artis luar negeri, artis dari luar negara kita bisa meniru apa yang mereka lakukan, seperti berpakaian, ya seperti itu. Selanjutnya, perubahan komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah.
Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencarian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lainnya. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Hal tersebut berawal dari adanya bangsa dari luar negeri. Kita sering meniru-nirukan orang yang dari luar negeri masuk ke negara kita dengan cara berpakaiannya. Itu menyebabkan berubahnya komposisi penduduk. Saja proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya harap adik-adik sekalian bisa mengerti apa yang telah saya jelaskan dari tadi. Kalau memang ada yang belum mengerti, saya minta bertanya langsung atau chat langsung ke nomor WA saya yang sudah ada di grup. Tidak apa-apa, silakan kita lakukan diskusi kalau memang adik-adik sekalian belum mengerti. Yang kedua, mungkin ada salah kata-kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Selanjutnya, sampai jumpa di minggu berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.